Bang Saleh, agar kita tidak terbelit-belit lagi dengan alur birokrasi dan masalah tuntas, apa lagi Bang yang harus dilakukan, Bang? Ya, menurut saya memang para pejabat di seluruh kementerian yang terkait ini, kan semuanya harus terkait ini kan, itu memang harus berani untuk mengambil keputusan-keputusan cepat. Contoh tadi, yang disoal oleh Prof kita ini kan soal insentif tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Ini sampai hari ini, itu baru terbayarkan 40% dari total 100% yang harus dibagikan. Masalahnya apa? Dan itu yang 40% itu hanya untuk 3 bulan. Ini penting diketahui oleh tenaga kesehatan kita. Sampai sejauh ini pemerintah kita masih menyiapkan anggaran untuk 3 bulan, yaitu Maret, April, dan Mei. Ini masalahnya itu adalah soal pendataan. Nah, dari awal kan selalu pendataan ini. Jadi bayangkan itu nakes kita itu kan sebagian besarnya itu adalah pegawai negeri atau ASN ya. Tetapi kok pendataannya kok seakan-akan sampai ke atas itu jadi terlambat, itu kenapa gitu? Padahal mereka data-datanya sudah lengkap semua. Tapi anggarannya ada kan? Anggarannya sebetulnya sudah ada, tinggal membagikan dan mendistribusikannya. Jadi kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang menjadi penghambat di dalam birokrasi, kasihan. Tadi itu anggarannya tapi sudah di Kementerian Kesehatan. Sebetulnya anggarannya sudah ada di Kementerian Kesehatan, di BPSDM duitnya namanya. Udah ada. Duitnya sudah ada, ya tinggal dibagikan. Nah, tetapi karena kendala katanya, kendala itu ada 2 kalau menurut penjelasannya. Bisa dari pemerintah daerahnya yang lambat kirim ke atas, atau yang di pusat ini memverifikasinya terlambat. Kang Maman. Nah, itu mestinya itu yang pertama kali harus Silakan, Kang Maman. Ya, saya setuju sebenarnya soal mengevaluasi gugus tugas itu, karena kebetulan Pak Doni itu ada di mitra komisi kami di Komisi 8. Jadi lihat gugus tugas itu betul-betul punya tanggung jawab besar, tapi tidak ada yang namanya koordinasi yang baik, termasuk dari Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan sebagainya. Apa yang dikatakan Mas Agus tadi betul. Nah, yang kedua, kita sebenarnya melihat dari indeks kepemimpinan Pak Jokowi soal COVID-19 ini, dia ada di level lumayan tinggi bandingkan dengan Korea dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kita butuh juga bagaimana serapan anggaran itu betul-betul pertama, itu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena miskin baru hari ini menjadi problem juga. Karena datanya yang nggak jelas, akhirnya ada orang yang dapat, ada orang yang butuh, justru tidak dapat. Sehingga menurut saya, perbaiki dulu gugus tugas itu, beri kewenangan, dan dimulai dari validasi data. Kedua, dari bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis penerima itu, sehingga tidak tumpang tindih. Nah, yang ketiga baru, kita melakukan koordinasi yang masif, sehingga termasuk edukasi publik yang seperti saya katakan tadi, karena saya ingin mengutip kata-kata Noah Harari bahwa yang lebih bahaya dari pandemi COVID-19 ini adalah upaya bullying, fitnah, dan saling menjelekkan pihak. Saatnya kita menunjukkan ta'awun, gotong royong kita, semangat untuk menghadapi virus corona ini. Itu jadi saling menjelekan itu maksudnya gimana Bang? Saling menjelekan tidak bisa bekerja sama dengan baik, ini lagi-lagi balik ke lembaga atau seluruh masyarakat Indonesia secara besar? Karena tadi Prof. Ari mengatakan bahwa saat ini yang dimiliki bangsa Indonesia dan juga para tenaga medis itu hanyalah kesabaran dan juga rasa kesetiakawanan, rasa solidaritas. Iya, saya rasa sekarang saatnya kita untuk lebih bekerja sama di samping bekerja keras dan kerja cerdas juga. Kerja keras artinya kita menghormati di garda depan ada para dokter, perawat, para medis dan lain sebagainya. Kerja cerdas adalah bagaimana orang-orang yang memiliki kebijakan itu betul-betul mulai untuk memperbaiki data, memperbaiki koordinasi, dan melihat sampai sejauh mana serapan anggaran itu betul-betul kena. Makanya di DPR kita pun memahami beberapa kementerian yang cukup hati-hati juga. Karena nggak mungkin karena kita menghadapi COVID-19, kita lalu tiba-tiba reaktif, tidak proaktif, tiba-tiba nanti ada aspek hukum yang dilanggar. Ini pun menjadi presiden yang buruk menurut saya. Sehingga sekali lagi, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan gotong royong, semangat kebersamaan, solidaritas. Dan solidaritas itu dikenakan dengan masing-masing bidangnya masing-masing. Itu yang terpenting menurut saya. Baik, ada lemahnya koordinasi. Pak Agus dan juga Prof. Ari bisa ditanggapi. Kita harus dengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Saya ingin ke Prof. Ari. Prof. Ari, hari ini angka pertambahan corona cukup signifikan, 1.385 kasus baru. Kalau dengan kondisi seperti ini, hitung-hitungan seorang tenaga medis yang sangat mengerti sekali bagaimana medan di lapangan ataupun lapangannya seperti apa, due date ataupun deadline-nya kapan pemerintah harus benar-benar mengambil sikap untuk permasalahan ini?
Ya, saya bilang sih begini, ya ini mesti segera gitu. Kita mesti lihat dulu deh, identifikasi dulu. Karena angka kita ini naik terus, yang saya bilang tadi, bulan Mei itu 5.000 per 10 hari, sekarang di bulan Juni ini udah 10.000 per 10 hari. Dan saya bisa bilang tadi ada kemungkinan Juli ini kita 15.000 per 10 hari gitu. Jadi kita bisa prediksi akhir Juli kita bisa tembus 100.000. Jadi ini number yang bisa kita jalani. Nah sekarang kita mesti urut, apa sih ini masalahnya, di mana nih kira-kira angka yang tinggi itu di mana? Oke, misalnya kan ada Jawa Timur misalnya kan, kemudian Sulawesi Selatan, apa di situ masalahnya? Tadi bicara soal Jawa Timur kan udah terbukti, Presiden juga udah datang di situ, koordinasi antara gubernur dengan wali kota misalnya begitu ya. Belum lagi bicara soal masyarakat yang abai misalnya. Masyarakat bagaimana nih? Siapa sih yang dekat dengan masyarakat? Ya tadi kita bicara soal para kiai tadi itu, pesantren-pesantren. Ya tadi dia benar nih, kita ngobrol-ngobrol di luar ini ya, Departemen Agama itu guyurin itu dana ke situ biar benar-benar para ulama, para kiai ini bisa turun ke masyarakat, mengingatkan masyarakat akan bahaya ini gitu loh. Karena sekali lagi ketika masyarakat abai, masyarakat tidak peduli terhadap hal ini, ya kemudian kita juga tidak konsisten melakukan law enforcement, ya angka itu akan terus naik, penyebaran akan terus terjadi gitu loh. Jadi ini yang kira-kira, dan bagaimana dampaknya? Dampaknya jelas, dampaknya adalah pasien-pasien itu akan datang ke rumah sakit, ya kembali lagi dokter juga akan kewalahan. Nanti kita bicara lagi soal keterbatasan APD, bicara lagi soal obat-obatan, dia terus. Jadi ini lingkaran setan, nggak akan pernah selesai ini masalah ini. Jadi bagaimana mutusnya? Ya bagaimana kita putus mata rantai ini, jumlah kasus ini kita tekan. Oke, sekarang DKI udah bilang sekarang PSBB diperpanjang, itu misalnya salah satunya, tapi mesti ketat. Bagaimana law enforcement ditegakkan di situ, ya kan? Kadang-kadang kan kita kan juga setengah-setengah, kadang-kadang ada polisi yang nungguin, kadang-kadang juga tidak misalnya. Jadi yang saya bilang tadi mesti konsisten nih, mau bener-bener mau diamanin apa enggak ini gitu loh. Jadi tapi kalau cuma setengah, nanti bicara lagi nanti masalah ekonomi segala macam, nggak akan pernah selesai masalah ini gitu loh. Nah tapi yang sekali lagi nih, siapa yang mau jadi komando ini gitu loh? Siapa yang mau jadi komandonya ini untuk bisa mengatasi ini semua gitu aja. Kalau soal sosialisasi ini saya sepakat, sebetulnya pemerintah itu masih lemah ya. Kalau mau ditanya mereka punya jaringan enggak, ya jaringan yang paling lengkap di seluruh republik ini ya pemerintah, kan semua kementerian lembaga punya jaringan sampai ke kabupaten kota. Mestinya itu yang dimanfaatkan. Jadi kalau itu tidak bisa dimaksimalkan upayanya itu, ya bagaimana masyarakat bisa mengerti? Dan mohon maaf, pemerintah nggak akan sanggup menghadapi ini sendiri. Dia harus melibatkan masyarakat luas. Kalau masyarakat luas nggak terlibat, ya semua mengerjakan yang sesuka hatinya seperti sekarang, seperti yang disampaikan oleh Prof. Ari ini, ya nggak akan selesai. Maka ini kalau sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat yang sudah ada sebetulnya, itu gerakannya di Kementerian Kesehatan, tetapi itu kan nggak cukup kalau hanya di situ. Mesti harus melibatkan kementerian lembaga lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Ya kan, yang dia punya aparatur, Kementerian Sosial itu, dia punya tenaga-tenaga sukarelawan yang digaji, misalnya seperti petugas-petugas PKH yang tiap hari bertemu dengan masyarakat. Nah itu kalau nggak dimanfaatkan, ya sia-sia saja anggaran pemerintah yang banyak untuk menangani ini. Makanya orang sekarang tadi berharap dapat bansos lagi, gitu. Nah akhirnya kan jadi problem ini kalau seperti ini. Kapan kita bangkit lagi? Ekonomi kita sekarang makin terpuruk. Nah gitu, jadi ini penting sekali. Saya berharap ya pemerintah ya jangan tunggu-tunggu lagi ini. Ya kita ini sudah ketinggalan jauh lah dibandingkan negara-negara lain, apalagi negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara ini. Oke, silakan Pak Agus. Ya gini, buat saya sih sekarang adalah kemarahan Presiden harus segera direalisasikan. Saya berharap minggu ini selesai, now or never. Kalau tidak ya lupakan. Kita akan menikmati COVID itu akan lebih panjang. Now or never ini bisa dipertegas nggak? Dalam bentuk reshuffle atau pembubaran lembaga atau bagaimana? Now or never untuk reshuffle, dan now or never untuk fungsi dari gugus tugas. Mau diapakan supaya dia keras. Kita ingat dulu BRR di waktu tsunami Aceh, nah kita itu cukup tegas, sehingga koordinasi dengan, kan diberi kewenangan koordinasi dengan TNI dan Polri serta seluruh kementerian, sehingga itu harus dipertegas sekarang. Terserah, yang intinya no or never itu sekarang, karena kalau tidak kita akan terlambat. Ingat yang dites belum 10.000 per 1 juta penduduk. Kalau itu dicapai itu ledakannya akan sangat dahsyat. Sanggupkah tenaga kesehatan? Kita nggak tahu. Kang Maman, harus ada cara ekstrim yang luar biasa. Betul. Saya minta bahwa kita harus menghadapi COVID-19 ini secara serius. Jangan ada pihak, siapapun dia, yang menjadikan COVID-19 ini semacam komoditas yang menguntungkan. Mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Mereka ada peluang untuk korupsi dengan dana yang berlimpah. Itu salah. Nah yang kedua, saya setuju tadi Prof. Ari bahwa ada kementerian yang memang tidak punya stand on pandemi. Saya bilang itu Kementerian Agama. Padahal
pemimpin informal seperti para kiai, para ustadz, para habaib membutuhkan sentuhan agar mereka juga bisa menyampaikan bagaimana bahayanya COVID-19 dan pentingnya hidup sehat, physical distancing dan sebagainya. Tetapi karena tidak ada sama sekali sentuhan dari Kementerian Agama untuk merangkul kiai-kiai kampung, ulama, pesantren dan sebagainya, itu bahaya. Termasuk pesantren disuruh untuk melakukan itu tapi tidak ada biaya untuk rapid test dan lain sebagainya. Sulit banget menurut saya. Kang Maman, sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, tadi disampaikan oleh Pak Agus Pambagio bahwa harus melakukan perubahan, reshuffle begitu ya, salah satunya adalah reshuffle, sekarang atau tidak sama sekali. Anda sepakat bahwa harus melakukan reshuffle untuk kerja extraordinary ini? Saya rasa ada lembaga yang perlu kita perbaiki yang namanya gugus tugas. Itu aja dulu, fokus ke sana. Jangan sampai lalu kita untuk menghadapi soal COVID-19 ini tiba-tiba menimbulkan gejolak ketidakpastian atau stabilitas politik yang terganggu. Hari ini biarkan dulu para menteri-menteri itu bekerja keras. Jadi begini, Kang Maman. Sampai sejauh mana. Kang Maman, justru sekarang kalau nggak ada pergantian dan reshuffle kabinet itu, justru itu yang menimbulkan gejolak. Nah ini kan masalahnya nih, masyarakat banyak nggak puas, banyak pelayanan yang terkendala. Pertanyaannya, jadi kalau yang menggantikan lebih jelek, lalu tidak ada syarat yang saya justru katakan sekarang tadi, ini tentu soal reformasi birokrasi, validasi data, dan bagaimana anggaran itu terserap. Jadi itu asumsinya jangan begitu, asumsinya jangan yang menggantikannya lebih buruk dong. Namanya juga mengganti itu harus lebih bagus, lebih baik. Kan presiden harus memilih dan presiden itu bisa melakukan apa namanya assessment dengan benar. Ya terserah kepada presiden, kita serahkan. Cuman Ya, masalahnya kan, ini persoalan-persoalan di lapangan harus diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Itu kan hak prerogatif presiden. Yang kita lakukan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melihat bahwa COVID-19 ini serius dan kita menghadapi perusahaan serius. Itu yang penting bagi kita. Nah begini, ini kan betul bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif presiden, tapi presiden itu adalah milik rakyat. Jadi rakyat itu harus didengar oleh presiden. Kalaupun nanti keputusan terakhir itu menurut konstitusi ada di tangan presiden, tapi kalau masyarakat menginginkan, ya tentu presiden harus mendengar secara arif apa-apa saja yang disampaikan oleh masyarakat. Itulah sistem demokrasi kita, karena memang presiden juga dipilih oleh rakyat, begitu loh. Iya setuju, dan kita sebagai wakil partai dipilih juga oleh rakyat. Kita memberikan masukan kepada presiden yang lebih konstruktif, yang lebih memakai jalur-jalur konstitusional, dan itu lebih penting menurut saya. Jadi pada saat sekali lagi kembalikan kepada presiden. Yang terlebih penting adalah bagaimana kita mendorong pemerintahan sekarang itu mampu menggebrak reformasi birokrasi, memperbaiki data, dan itu yang dilakukan misalnya di Komisi 8. Kita panggil tadi Bappenas, Menteri Keuangan, Mendagri dengan Dukcapilnya, termasuk Mensos. Semua harus melihat ini menjadi momentum kita memperbaiki data. Itu belum berhasil, Kang Maman. Kalau soal panggil memanggil ini kan semua komisi juga sudah manggil. Masalahnya sekarang itu menurut saya saatnya partai-partai pendukung pemerintah itu berpihak pada presiden. Pada saat inilah nanti mesti harus ada pembicaraan di tingkat internal para partai pendukung ini ya untuk menentukan sikap-sikap ke depan seperti apa. Disitulah menunjukkan kita sayang sama presiden, sayang pada rakyat ini, begitu loh. Betul, bahwa kita harus juga mendengar suara dari bawah dan sebagainya, tapi kita menyampaikan secara konstruktif dan hak itu ada di presiden. Ya. Baik, terima kasih banyak Kang Maman dan juga Pak Saleh, Pak Agus Pambagio serta Prof. Arif Haryal sudah bergabung pada dialog kami dengan judul Siapa Becus Tangani Corona. Ya, dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.